Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daniel Robert Maridona Babandim 1901530147 akan menjelaskan mengenai tokenisasi, filtering dan juga steaming. Sebelum kita masuk ke langkah yang pertama yaitu adalah tokenisasi, kita harus menginstal terlebih dahulu beberapa library. Yang kita install adalah library NLTK dengan memasukkan perintah pip install NLTK. Jadi NLTK itu merupakan singkatan dari Natural Language Toolkit yang merupakan library yang digunakan untuk pengolahan data bahasa manusia. Kemudian setelah di-download, NLTK kemudian diimport menuju nltk.download. Nah, di sini ada tulisan pang. Jadi pang ini memiliki definisi atau fungsi untuk menghapus tanda baca. Langkah selanjutnya adalah langkah tokenisasi. Jadi, tokenisasi itu merupakan metode untuk melakukan pemisahan kata dalam satu kalimat dengan tujuan analisis teks lebih lanjut. Nah, di sini kita masukkan perintah from NLTK tokenize import word tokenize. Jadi di sini NLTK itu kan tadi bahasa manusia yang kemudian ditokenisasi, kemudian diimport ke word tokenize. Jadi word tokenize merupakan fungsi tokenisasi. Selanjutnya adalah uh, NLTK tokenize kemudian diimport ke WordPang tokenize. Jadi WordPang tokenize itu merupakan uh, langkah untuk memisahkan menjadi 3 token. Nah, kemudian kita masukkan kalimat yang ingin diinput untuk lakukan tokenisasi. Setelah itu masukkan tokennya. Jadi di sini ada tulisan atau perintah nltk.tokenize.word_tokenize. Jadi NLTK tokenize dan word tokenize di sini diinputkan untuk melakukan tokenisasi di kalimat yang sudah diinputkan tadi. Nah, kemudian kita print tokennya. Jadi kita memanggil token yang ada di sini, di variabel ini. Lalu di run. Oke, selanjutnya kita melakukan pengecilan huruf. Di sini memasukkan perintah lower case kalimat dot lower. Jadi di sini ada kata low, artinya kecil ya. Kemudian kalimat yang dikecilkan tersebut di print dengan memanggil lowercase-nya dari sini. Lalu akan muncul seperti ini. Semua tulisan menjadi kecil. Kemudian di sini ada kalimat sama dengan kalimat .translate strmactrans. Jadi strmactrans itu merupakan metode mengembalikan tabel pemetaan untuk terjemahan yang dapat digunakan untuk metode translate. Kemudian ada string punctuation yang artinya adalah string prainisialisasi yang digunakan sebagai konstanta string. Lalu kita run, hasilnya seperti di bawah. Kemudian langkah tokenisasi selanjutnya adalah menghilangkan angka. Di sini kita klik import RE, kemudian di run, lalu kita masukkan hasil sama dengan RE sub garing D+. Jadi RE sub merupakan metode sub yang digunakan untuk melakukan replacement pada string target berdasarkan pattern yang diberikan. Kemudian untuk garing D+ ini merupakan fungsi untuk mengecek setiap karakter dalam kalimat. Lalu kita run. Kemudian terdapat proses stopword. Jadi stopword itu berisikan kalimat-kalimat yang menjadi patokan untuk menghilangkan kalimat yang ada di inputan. Di sini kita klik from nltk.corpus import stopwords. Jadi nltk corpus merupakan fungsi untuk membaca file corpus dalam berbagai format. Kemudian diimport ke stopwords. Lalu from nltk.tokenize import word tokenize. Jadi di sini ada pemanggilan dari bahasa manusia dari tokenisasi yang ada di proses token tadi. Kemudian import NLTK. Di sini artinya mengimport bahasa manusia yang ada dalam pengolahan data, kemudian didownloadkan ke stopwords. Lalu kita masukkan import matplotlib plot as plt yang merupakan kumpulan fungsi yang membuat beberapa perubahan pada gambar. Lalu di sini ada J open stopword tala stopword. Di sini
stopword_tala.txt ini merupakan file yang diupload. Ini filenya seperti ini. Untuk membuka isi file, kemudian isi underscore stopwords sampai dengan jread. Maksudnya adalah sebuah perintah untuk memerintahkan komputer menampilkan isi dari isi stopword yang ada di stopword tala. Kemudian perintah selanjutnya adalah print isi underscore stopword. Jadi isi stopwords ini dipanggil oleh print untuk menampilkan isinya, dan hasilnya seperti ini. Seperti itu hasilnya. Kemudian kita masuk ke langkah kedua, yaitu adalah filtering. Jadi untuk melakukan filtering, yang pertama kita lakukan adalah menginstal Sastrawi. Jadi Sastrawi itu merupakan library Python yang mereduksi kata-kata infleksi dalam bahasa Indonesia. Kemudian terdapat perintah from nltk.tokenize import send_tokenize word tokenize. Jadi di sini tadi nltk tokenize yang sudah kita panggil, kemudian diimport ke send tokenize. Jadi send tokenize merupakan fungsi dalam Python untuk menandai teks yang dimasukkan ke dalam kalimat. Kemudian yang dari nltk corpus yang tadi sudah saya jelaskan diimport ke stopwords. Kemudian menginputkan kembali kalimat yang ingin kita proses. Kemudian ini import nltk download stopwords. Jadi stopwords itu merupakan bagian dari filtering ya. Lanjutnya adalah token sama dengan word tokenize kalimat. Jadi di sini token itu memanggil variabel kalimat untuk diproses. Kemudian di sini ada list stopwords set stopwords Indonesian. Artinya bahwa stopword yang kita setting itu akan diproses menggunakan bahasa Indonesia. Di sini ada remove kurung buka for t in tokens if t not in list stopword remove pen. Maksudnya adalah kalau di dalam token yang dalam bentuk variabel t ini t-nya tidak ada di stopword, maka akan langsung dihapus. Jadi list stopword ini merupakan patokan untuk dihapus atau tidaknya sebuah kata di dalam kalimat gitu. Kemudian untuk remove append ini maksudnya adalah berfungsi menghapus dan menambahkan di t. Jadi t ini diambil dari sini. T in tokens. Maksudnya t itu merupakan tokensnya. Selanjutnya adalah di print. Remove ini diambil dari sini. Jadi dia print ini memanggil remove. Lalu hasilnya seperti ini. Yang terakhir merupakan stemming. Jadi stemming itu merupakan teknik normalisasi di bidang natural language processing yang digunakan untuk menyiapkan kata untuk diproses lebih lanjut. Jadi tadi Sastrawi yang sudah kita yang sudah kita download, kemudian dipanggil sini from Sastrawi terus stemmer factory. Maksudnya itu di sini stemming itu menggunakan perintah stemmer. Jadi Sastrawi tadi diproses di stemming untuk diimport ke stemmer factory. Sini factory sama dengan stemmer factory, stemmer sama dengan factory create stemmer. Sentence output stemmer sentence. Jadi stemmer itu merupakan perintah stemming yang ada di Python. Kemudian di sini print output. Output ini adalah variabel pemanggilan dari sini. Di sini sentence diambil dari sini. Dan ini adalah hasilnya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.